Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 9. Realistis bukan materialistis. Kau hamil, kan? Tuduh Ana. Gila, Dedimu itu sangat kolot. Bahkan tidak mau menyentuhku walau aku sudah berusaha untuk menggodanya. Bagaimana bisa aku hamil? Jawab Hani sangat kesal pada temannya itu. Cih, berarti kau kurang gatal? Oh, sip. Hani mengumpat sangat elegan. Jadi, apa kau memberikan restu pada kami? Tanya Hani kepada Ana. Ana menatap sebal pada kedua orang itu. Meski aku tidak memberikan restu, kalian akan tetap menikah, kan? Jawabnya ketus. Iya, tentu saja, karena cinta kami lebih luas dari samudra dan lebih dalam dari palung marina. Jawab Hani tertawa terbahak dengan rasa percaya diri tinggi. James terkekeh mendengar ucapan Hani. Lalu ia memeluk putrinya dengan erat, tak lupa mengucapkan terima kasih. Dedi, aku bahagia akhirnya kau mau menikah. Ucap Ana di sela pelukan tersebut. Pasalnya ayahnya ini pernah mengatakan tidak akan pernah mau menikah. Dan benar saja sampai usia ayahnya 40 tahun tidak ada satupun wanita yang bisa meluluhkan hatinya kecuali Hani. Hani temannya itu patut mendapatkan apresiasi karena sudah berhasil mencairkan gunung es. Terima kasih, sayang. James mengecup kening Ana dengan kasih sayang. Ana tersenyum lalu mengangguk, kemudian beralih memeluk Hani. Selamat Hani, terima kasih karena sudah membuat hati Dediku mencair. Ucap Ana. Kau tidak marah denganku? Tanya Hani di balik pelukan itu. Tidak, justru sebaliknya aku senang, ya, meskipun masih ada rasa kesal di dalam hati. Kau sangat cantik, kaya raya dan kenapa harus jatuh hati pada Dediku yang sudah tua? Jawab Ana, sangat menyayangkan, tapi karena semua ini sudah menjadi pilihan Hani dan Dedinya. Ia hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk mereka berdua. Yang muda dan kaya raya tidak menjamin, Ana. Jawab Hani, meringis, ia jadi teringat dengan pertunangan dengan Frank yang batal. Karena pria itu bercinta dengan wanita lain di hari pertunangan mereka. Pengalaman sekali ya. Goda Ana tertawa renyah sambil mengurai pelukan tersebut. Hani mencebikkan bibir menanggapinya. Tidak berselang lama terdengar deru suara mobil memasuki halaman rumah. Siapa yang datang? Tanya Ana seraya menatap keluar rumah di mana ada mobil mewah berhenti di sana. Oh my god, Dad, Mom. Pekik Hani segera keluar ketika melihat kedua orang tuanya turun dari mobil. Wajahnya pucat pasi saat rasa panik melanda hatinya. Ana pun ikut panik. Dalam hati berpikir, bagaimana bisa kedua orang tua Hani sampai sini? Dan bagaimana jika mereka tahu hubungan ayahnya dengan Hani, pasti mereka tidak akan setuju dan menentang hubungan mereka. Dad, bagaimana ini? Tanya Ana cemas pada ayahnya. Dedi juga tidak tahu. Jawab James, terkesan santai lalu keluar rumah mengikuti Hani, dan Ana mengekorinya dari belakang. Mom, Dad. Hani menatap kedua orang tuanya yang juga tengah menatapnya sangat dingin dan datar. Sumpah demi apapun, ia sangat takut berhadapan dengan orang tuanya. Kalian tidak ingin masuk ke gubukku? Tanya James sangat dingin pada mereka. Hani melongo ketika James berkata dingin pada orang tuanya. Kau mengenal kedua orang tuaku? Tanya Hani pada pria matang yang berdiri sampingnya.
Tidak. Jawab James, singkat, lalu menggandeng tangan Hani masuk ke dalam rumah. Alpa dan Kai saling pandang, dengan terpaksa mengikuti langkah James. Alpa menghentikan langkahnya, menatap Anna yang masih berdiri di luar rumah. Kau bukannya gadis yang waktu itu? Ya, aku anaknya Jamie Dorgan. Jawab Anna, tersenyum kecut, masih kesal dengan kedua orang tua Hani. Oh, Sid. Maki Kai dan Alpa secara bersamaan. Jadi kebetulan macam apa ini? Jadi ini adalah tempat persembunyianmu selama ini, Jamie? Tanya Kai seraya memperhatikan rumah sederhana jauh dari kata modern dengan perabotan klasik tertata rapi dan sangat nyaman. Selera temannya itu masih tetap sama seperti dulu, suka barang-barang antik. Daddy mengenal James? Tanya Hani dengan raut terkejut. Lebih tepatnya kami adalah teman lama. Jawab Kai tersenyum kecut pada putrinya. Kemudian ia menjelaskan pada Hani jika James tadi siang menemuinya di Barcelona. Oh, my God. Hani sangat syok mendengar semua ini. Lantas Hani langsung menatap James. Kenapa kau tidak pernah bilang kalau mengenal Daddy-ku, dan kenapa menemui kedua orang tuaku tanpa sepengetahuanku? Tanya Hani pada kekasihnya itu. Aku ingin memberikan kejutan padamu. Dan awalnya aku tidak tahu, tapi saat menghadiri acara pertunanganmu, aku baru tahu kalau kau adalah anaknya Kai dan Alpa. Jawab James jujur. Aku pusing dengan semua kebetulan yang tidak terduga ini. Sahut Anna seraya beranjak berdiri. Lebih baik ia bersembunyi di dalam kamar sambil mendengarkan musik kesukaannya. Aku juga sangat pusing. Sambung Hani setelah Anna masuk ke kamar. Tapi, kau harus tetap berada di sini, karena aku akan membahas pernikahan kita di hadapan kedua orang tuamu. Jawab James dengan tegas seraya menggenggam tangan Hani dengan erat. Jamie, kau serius ingin menikahi putriku yang seumuran dengan anakmu? Kai menatap tajam teman lamanya itu. Dasar pedofil. Celetuk Alpa, dan langsung mendapatkan ultimatum dari James. Hei, tutup mulutmu. James menatap tajam tanpa takut sedikit pun. Oh, Kai, lihat temanmu memakiku seperti itu. Adu Alpa pada suaminya. James, bisakah sedikit sopan pada orang tuaku? Hani memperingati pria matang itu. Maaf. James menjawab lembut. Kai membuang nafas kasar, lalu menaikkan kedua bahunya bersamaan. Situasi ini sangat rumit dan membuatnya pusing kepala. Kau tidak bisa menikahi putriku, James. Tegas Kai. Aku tidak peduli dengan jawaban kalian. Aku akan tetap menikahi Hani meski kalian tidak setuju. Jawab James tak kalah tegas. Kai lagi-lagi menghela nafas panjang, ternyata James tidak pernah berubah. Masih sama seperti dulu, sangat ambisius, keras kepala, dingin, arogan. Dan jika sudah mempunyai keinginan akan berusaha mendapatkannya meski harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Sangat sulit melawan pria seperti James. Alpa memijat kepalanya. Baru kali ini ia menghadapi orang seperti James. Biasanya semua orang akan menunduk saat melihatnya. Tapi kali ini pria itu dengan lantang melawannya dan lebih parah memakinya di hadapan suaminya. Sebenarnya siapa pria itu selain menjadi teman suaminya? Hani merasakan ketegangan di ruang tamu semakin pekat. Aku dan Hani akan menikah besok. Aku harap kalian bisa datang. Keputusan James sudah bulat. Kai rasanya ingin menghajar James sampai babak belur. Tangannya sudah terkepal kuat, tapi ia mengurungkannya saat menatap putrinya yang sangat lengket pada James. Hani, kau hamil?
Tanya Kai dengan nada pelan tapi penuh penekanan. Tidak, Dad, aku tidak hamil. Hani menjawab dengan lantang. Lalu kenapa kalian buru-buru menikah? Tanya Kai lagi. Alpa rasanya sudah tidak mempunyai tenaga menghadapi James. Dia duduk lemas sambil menyandarkan punggungnya di kursi. Katakan saja sejujurnya. Desak Kai menatap kecewa pada putrinya. Dedi, aku masih perawan karena James sangat kolot. Aku sudah berusaha menggodanya tapi dia tidak pernah mau menyentuhku sebelum ada ikatan pernikahan di antara kami. Sahut Hani dengan wajah merona, kesal dan malu mengatakan semua ini. Astaga, Hani, kenapa kau menggoda James? Alpa yang sudah lemas langsung mempunyai tenaga saat mendengar ucapan putrinya. Karena dia sangat seksi dan menggoda. Jawab Hani jujur dan tersenyum meringis. Oh my god. Alpa menepuk jidatnya kesal. Kai dan Alpa pusing menghadapi tingkah putri sulung mereka. Bagaimana, Kai? Alpa mengajak suaminya keluar rumah sejenak untuk berdiskusi tentang niat James yang ingin mempersunting putri mereka. Sebagai seorang ibu, Alpa tentu tidak rela jika putrinya yang cantik layaknya bidadari harus menikah dengan pria tua seperti James. Lebih parahnya pria itu hanya seorang penyelam yang tidak mempunyai penghasilan tetap. Mau dikasih makan apa anaknya nanti? Sepertinya sudah menjadi rahasia umum di seluruh dunia ini jika seorang ibu akan memandang harta dan tahta seorang pria yang akan melamar anak gadisnya. Kai menoleh. Sepertinya aku akan mempertimbangkannya. Apa maksudmu? Alpa menatap tajam suaminya. Kai menaikkan kedua bahunya secara bersamaan sambil menjawab. Aku kenal James dengan baik. Meski kami sudah puluhan tahun tidak bertemu, tapi sifatnya tidak pernah berubah. Dia tetap James yang dingin, kolot dan sulit untuk disentuh. Aku masih ingat saat dulu aku suka bermain wanita. Tapi dia lebih memilih menghabiskan waktunya berselancar, berenang dan menyelam. Tapi dia duda, kan, sudah punya anak gadis seumuran Hani. Sambung Alpa. James tidak pernah menikah, jadi Anna adalah anak dari mendiang kakaknya yang bunuh diri puluhan tahun yang lalu. Kai menjelaskan semuanya pada istrinya tanpa ada yang terlewat. Bahkan ia memberitahu identitas James sebenarnya. Alpa sangat syok mendengarnya. Kedua matanya berbinar dan wajahnya langsung ceria kemudian menarik tangan suaminya. Kalau begitu, cepat nikahkan Hani dengan James. Kai menatap tajam istrinya. Kau berubah pikiran setelah tahu siapa James sebenarnya? Alpa mengangguk tanpa sungkan. Dasar materialistis. Realistis bukan materialistis. Kau pikir beli beras, skincare, beli bensin, dan kebutuhan hidup cukup dengan modal cinta? Ketus Alpa pada suaminya. Cek sama saja. Jelas beda. Sungut Alpa sambil masuk ke dalam rumah dengan langkah kesal. Kai mengekori istrinya sambil geleng-geleng kepala dan bergumam di dalam hati. Semua wanita itu sama saja, matre. Hani sangat lengket pada James. Bahkan gadis itu tanpa sungkan memeluk lengan kekar James di hadapan kedua orang tuanya. Alpa dan Kai sama-sama sesak nafas melihat pemandangan itu. Perasaan aku dulu tidak secentil itu. Gumam Alpa pada suaminya. Tapi dia sangat keras kepala sepertimu. Sahut Kai, berbisik. Tingkahnya yang gatal sama sepertimu, Kai. Aku jadi kesal jika mengingat masa lalumu yang begitu menyebalkan. Alpa tidak mau mengalah. Seraya melirik tajam suaminya. Kai membuang nafas kasar, tidak mau membalas ucapan istrinya.
Jika sudah membahas masa lalu karena tidak akan ada habisnya dan tidak akan kunjung selesai. Hani, bisakah kau diam? Mata Momi sakit melihatmu bertingkah seperti itu. Amuk Alpa pada putrinya yang terus menempel pada James. Hani cemberut, dengan terpaksa melepaskan lengan James, lalu menjaga jarak dengan pria matang dan sangat hot itu. Apa kau tidak lelah setiap hari marah, Alpa? Tanya James dengan datar. Bukan urusanmu. Tentu saja menjadi urusanku, karena yang kau marahi adalah calon istriku. Balas James dingin. Hani senyum sendiri mendengar James menyebutnya, calon istri, rasanya seperti ada ribuan kelopak bunga yang berjatuhan di atas kepala. Oh, Tuhan, kelamaan berada di sini aku bisa hipertensi. Geram Alpa sambil memegang kepalanya. Pintu keluar ada di sebelah sana. Sahut James sangat santai, namun terdengar menusuk hati Alpa. Awas kau, aku tidak akan memberikan restu untukmu. Alpa menatap tajam James penuh permusuhan. Aku tidak peduli. Sahut James tersenyum miring. Alpa menghela nafas panjang. Lagi-lagi tenaganya terkuras habis jika berdebat dengan James. Pria itu telah menguji kesabarannya. Kai, aku menyerah menghadapi temanmu. Maka dari itu, diam saja, biar aku yang bicara. Jawab Kai, kemudian menegakkan badannya, menatap tajam James. Karena aku sudah mengenalmu sangat baik, maka aku memberikan restu padamu. Ucap Kai dengan tegas kepada James yang juga tengah menatapnya tajam. Yes. Bukan James yang berseru, tapi Hani. James dan Hani telah melangsungkan pernikahan mereka di gereja. Kini, keduanya telah resmi menjadi pasangan suami istri. Perjalanan cinta mereka terbilang singkat dan sedikit berliku, tapi untung saja ujian cinta tidak terlalu berat. Alpa memandang putri tercintanya dengan tatapan berkaca-kaca. Tidak kuasa ia menahan air matanya karena harus melepaskan putrinya kepada pria matang seperti James. Jika dia tidak mengetahui identitas asli James, mungkin ia sudah menghalalkan segala cara untuk memisahkan mereka. Sudah, Mom, jangan menangis. Kai merangkul istrinya agar tidak terus-terusan bersedih. Aku masih tidak rela, kenapa putri kita harus menikah dengan temanmu? Alpa mengusap air matanya dengan cepat seraya menatap James dan Hani yang baru saja selesai mengucap janji suci di depan altar. Yang menghadiri pernikahan tersebut hanya dari kedua pihak keluarga saja. Anna, Gail, dan para tim turut menyaksikan janji suci pernikahan tersebut. Anna tersenyum sambil bertepuk tangan kecil melihat kebahagiaan Dedi dan temannya. Ada rasa lega di dalam hati karena Dedi-nya akhirnya menemukan tambatan hati di usia yang sudah tidak muda lagi. James dan Hani saling pandang. Wajah keduanya berseri-seri, bibir mereka terus melengkung indah menunjukkan kalau mereka saat ini sangat bahagia. Pernikahan singkat itu telah usai. Ucapan selamat dan doa dari keluarga terus mengalir untuk pengantin baru itu. Alpa memeluk putrinya dengan erat. Momi akan sangat merindukanmu, sayang. Jadilah istri yang patuh kepada suamimu. Ucap Alpa, meski ia sebal pada James, namun tetap memberikan nasihat kepada putrinya ini. Iya, Momia, bila berkenan kenapa kalian tidak tinggal lebih lama di sini, sekalian liburan. Bujuk Hani saat pelukan mereka terlepas. Alpa menggeleng. Lain kali saja, Dedi dan Momi harus segera kembali ke Barcelona karena adik-adikmu pasti menunggu kami. Salam untuk mereka, Mom. Aku merindukan mereka. Tentu, salammu sangat berarti untuk mereka. Aku kira adik-adikmu pasti juga sangat merindukanmu. Jawab Alpa seraya mengusap lengan putrinya lembut. Kemudian ia beralih menatap James yang tengah berbicara dengan Kai.
Merasa diperhatikan, James menoleh pada Alpa. Kau ingin memberikan petuah padaku, Nyonya? Tanya James dengan nada bergurau. Alpa memutar kedua matanya. Menantu kurang ajar, dan iya tentu saja aku akan memberikan banyak petuah padamu agar menjadi suami yang baik untuk putriku. Kau tenang saja, aku sudah tahu tugas dan kewajibanku, terima kasih sudah mengingatkan. Jawab James, santai, seraya mengangkat segelas koktail pada Alpa lalu meminumnya sampai tandas. Alpa mengepalkan tinju, gregetan sekali melihat pria yang sudah menjadi menantunya itu. Kai terkekeh melihat wajah istrinya merah karena marah. Sudahlah, darling, jangan marah terus. Ayo, kita harus segera kembali ke Barcelona. Ajak Kai seraya memeluk pinggang ramping istrinya. Rasanya aku ingin mencekik lehernya. Maki Alpa sambil memperagakan mencekik leher sebelum masuk ke mobil. Bersambung.